Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh membuat flowchart dari algoritma yang sudah saya tugaskan minggu lalu. Anak-anak, kali ini saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana membuat flowchart dari algoritma yang sudah saya tugaskan kepada kalian di 2 minggu yang lalu. Saya akan coba ambil dari salah satu tugas kalian, siswa kelas 10 TKR 1. Saya acak aja ambilnya ya. Muhammad Andriansyah, kita lihat tugasnya seperti apa. Oke, nah saya akan mencoba membuat flowchart dari algoritma membuat mie instan. Oke, di sini tadi Muhammad Andriansyah sudah mengirimkan tugasnya kepada saya. Yang pertama kita tulis dulu apa judul flowchartnya. Flowchart membuat mie instan. Di atas ini sudah saya copy beberapa simbol flowchart yang paling sering digunakan. Seperti ini simbol terminator, lalu simbol proses, simbol input, simbol decision, dan arah panahnya. Oke, flowchart membuat mie instan. Setiap kali flowchart kita harus mengawali dengan simbol terminator ini. Maka di sini saya langsung ambil aja. Di sini start. Lalu yang ditulis oleh Adriansyah adalah siapkan mie instan, buka bungkusnya. Nah, sebenarnya ini merupakan dua buah langkah. Yang pertama adalah menyiapkan mie instan. Kalau untuk persiapan, kita menggunakan kotak preparation. Bisa lihat di catatan kalian bahwa kita ada yang namanya kotak preparation seperti ini. Nah, kita tahu textbooknya. Siapkan mie instan. Oke, jadi kalau Adriansyah mungkin menyaksikan video ini, yang kamu buat itu di step nomor 2 harusnya merupakan 2 buah langkah ya, bukan 1 urutan langkah. Di sini kita copy. Setelah menyiapkan mie instan, kita grouping dulu supaya setelah menyiapkan mie instan, selanjutnya Adriansyah kita harus membuka bungkusnya. Maka ini merupakan sebuah proses. Kita copy dari kotak proses. Lalu kita tuliskan apa keterangannya. Buka bungkus mie instan. Oke, selanjutnya setelah dibuka, kata Adriansyah, step selanjutnya adalah mengambil peralatan seperti panci, piring, sendok, dan garpu. Nah, maka ini merupakan sebuah preparation juga. Apa itu piring, sendok, dan garpu? Merupakan peralatan ya. Maka kita di sini copy dari kotak preparation. Sebetulnya bisa kita ringkas menjadi sebuah satu step, menyiapkan mie instan dan peralatannya. Tapi di sini saya hanya menerjemahkan dari algoritma yang sudah dibuat oleh Adriansyah. Algoritma itu merupakan cara berpikir seseorang ya, bagaimana untuk melakukan sesuatu. Jadi, selama tujuan yang dicapai itu benar, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa algoritma itu benar atau salah. Selama tujuannya sama tercapai gitu. Nah, di sini kita tulis siapkan peralatan seperti panci, piring, sendok, dan garpu. Oke.
Setelah itu, menurut Adriansyah, kita harus masukkan air ke panci secukupnya dan nyalakan kompor. Nah, lagi-lagi ini merupakan dua buah langkah yang seharusnya dijadikan dua buah proses, tapi Adriansyah menulisnya menjadi satu proses. Tidak masalah, nggak apa-apa, kita tulis saja langsung di sini. Masukkan air ke panci secukupnya dan nyalakan kompor. Masukkan air ke panci secukupnya, lalu nyalakan kompor. Oke. Selanjutnya, kata Adriansyah, masukkan mie ke dalam panci. Ini merupakan sebuah proses lagi. Masukkan mie ke dalam panci. Nah, lalu selanjutnya Adriansyah menulis jika sudah mendidih. Oh, bukan. Masukkan mie ke dalam panci jika air sudah mendidih. Oke. Nah, lalu kata Adriansyah, jika sudah matang, tiriskan air rebusan dan masukkan bumbu. Nah, di sini ada keterangan nih bahwa jika sudah matang, maka dia meniriskan, ya. Lalu bagaimana jika belum matang? Apa yang harus dilakukan? Maka ini kita sebut dengan decision atau keputusan atau percabangan. Dia buat cabang. Apa yang dicabangkan? Apakah mie-nya itu sudah matang? Maka di sini kita tanya, sudah matang? Gitu. Jika iya, apa yang dilakukan? Tiriskan air rebusan, masukkan bumbu. Tiriskan air rebusan dan masukkan bumbu merupakan sebuah proses. Maka kita gunakan lagi kotak proses. Tiriskan air rebusan dan masukkan bumbu. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Adriansyah? Aduk mie dan bumbu hingga rata. Oke, sebelum sampai situ, saya ingin memberitahu dulu bahwa ini merupakan kotak decision percabangan yang merupakan dua pilihan jawaban yang dihasilkan dari simbol ini. Jika iya, kan pertanyaannya sudah matang. Jika iya, maka tiriskan air. Lalu bagaimana jika belum matang? Nah, maka kita harus menunggu sampai dengan pertanyaan ini dijawab ya. Maka kita feedbackkan lagi, kita kembalikan lagi pertanyaan ini ke atas sampai dengan dijawab ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih ya. Sudah matang? Jika iya, maka tiriskan air rebusan. Di sini kita bisa tulis huruf Oke, ini kita panjangin dulu kertasnya.
Oke, pokoknya di sini kalian berikan keterangan bahwa ini panah ke bawah ini untuk jawaban ya. Y di sini kita tulis ya. Outline. Dan yang satu lagi kita copy. Ini untuk jawaban no atau tidak. Boleh nggak Bu kalau posisinya ketukar? Boleh. Misalnya di sini kalian tulis N, di sini kalian tulis Y, asalkan kalian beri keterangan dan logikanya jelas gitu. Memang betul bahwa sudah matang harus menuliskan, bukannya sudah matang tapi belum, tapi kalian tuliskan. Nah, berarti kan itu merupakan logika yang salah ya. Oke, selanjutnya sudah matang, lalu tiriskan bumbu, aduk bumbu hingga merata, lalu selesai. Berarti kan ini sebuah proses lagi. Kita copy. Aduk bumbu mie hingga merata. Kita kasih panah lagi. Oh, salah. Lalu sudah selesai, kita beri simbol terminator lagi. Kalau tadi start, maka untuk mengakhiri kita menggunakan simbol atau tulisannya N. Apakah bisa kalau saya menuliskannya bukan start dan N? Bisa, kita bisa pakai tulisan mulai dan selesai. Boleh ya, bebas. Tapi biasanya memang yang digunakan adalah start dan end. Oke, selesai. Ini adalah contoh dari flowchart membuat mie instan. Dimulai dari start, lalu siapkan mie instan, kita gunakan simbol preparation, lalu membuka bungkus mie instan, simbol proses, lalu kita menyiapkan kembali peralatannya, kita pakai simbol preparation lagi. Masukkan air, masukkan mie, merupakan sebuah proses sampai dengan kita tunggu hingga mie matang, maka kita menggunakan simbol decision dengan keterangan jika iya, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, tapi jika belum atau tidak, maka kita tunggu sampai decision ini menghasilkan jawaban ya. Terus looping atau ulang. Feedback ke atas, ditanya terus nih. Kalau dalam sebuah program di running, itu akan terus di looping ya, terus ditanya sampai dengan menghasilkan jawaban ya. Nah, jika sudah ya, lanjut ke proses selanjutnya, meniriskan air, mengaduk bumbu mie sampai dengan itu selesai dan sudah jadi dan bisa dihidangkan gitu. Oke, sekian ini salah satu contoh dari algoritma yang sudah kalian buat minggu lalu. Jika kalian bisa koreksi sendiri flowchart yang sudah kalian buat, jika ada yang kurang boleh ditambahkan lagi, dan juga lihat 4 contoh lainnya dari flowchart yang kalian buat, dibenarkan lagi jika masih ada yang salah. Boleh dikirimkan kembali jawaban kalian ke Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.